Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai berdoa selesai. Oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah kalian ada yang tahu kita akan membahas apa? Oke, tidak ada yang tahu ya, baik. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian musyawarah. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai musyawarah ya. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui tujuan musyawarah. Yang ketiga, mampu mengetahui contoh kegiatan musyawarah. Yang keempat, nanti mampu melakukan kegiatan musyawarah ya. Jika kita mempunyai banyak waktu, kita akan melakukan kegiatan musyawarah. Dan jika tidak, nanti Bapak akan kasih tugas ini ya, tugas musyawarah ini minggu depan saja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke materi ya. Kita membahas musyawarah. Coba apakah ada yang tahu apa itu musyawarah? Demokrasi ya, betul sekali ya. Jadi musyawarah itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syawara yang artinya berunding, urun rembuk ya, ataupun mengajukan sesuatu. Kemudian dalam tata negara Indonesia, dalam kehidupan modern, musyawarah dikenal dengan sebutan syuro ya, rembuk desa, kerapatan nagari, atau bahkan demokrasi. Nah, itu dia pengertian dari musyawarah. Jadi pengertiannya itu dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang ya, jadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang ya, yang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Nah, dalam sederhananya, musyawarah itu merupakan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Coba, apa ada yang tahu apa itu kesepakatan? Oke, kesepakatan itu keputusan yang disetujui oleh bersama. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri dan tujuan musyawarah ya. Yang pertama, ciri-ciri musyawarah terlebih dahulu. Coba apakah ada yang tahu? Oke, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Ya, betul sekali. Coba ada yang tahu apa ciri-ciri musyawarah selain itu? Dilakukan oleh dua orang atau lebih. Oke, jadi musyawarah itu tidak dilakukan hanya satu orang ya, jadi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kemudian pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Kemudian mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Itu dia ciri-ciri musyawarah. Kemudian kita masuk ke tujuan musyawarah. Musyawarah ini diadakan untuk apa sih rekan-rekan? Oke, jadi yang pertama, musyawarah itu diadakan ya untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kemudian yang kedua, tujuan musyawarah yang kedua itu menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Oke.
Nah, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Kemudian kita masuk ke contoh ataupun manfaat musyawarah ya. Setelah tadi ciri-ciri dan tujuan musyawarah, kita akan masuk ke manfaat musyawarah. Musyawarah ini tentunya menghasilkan beberapa manfaat ya untuk kalian yang melakukan musyawarah apabila untuk memecahkan masalahnya. Coba manfaat musyawarah itu apa? Yang pertama, oke, untuk melatih mengemukakan pendapat. Ya, betul sekali. Ya, yang pertama itu untuk melatih mengemukakan pendapat. Ya, ini mengarah kepada melatih mental kita ya untuk berbicara di depan umum, menyampaikan sebuah pendapat. Oke. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Oke, dikarenakan anggota musyawarahnya itu banyak, jadi semuanya itu berpendapat, jadi sebuah masalah itu dapat mudah dan juga cepat terselesaikan. Nah, yang ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan tentunya ya. Keputusan ini mempunyai nilai keadilan karena disepakati dan juga atas keputusan bersama. Kemudian hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Nah, jadi musyawarah ini menguntungkan semua pihak, tidak hanya sebelah pihak saja. Nah, itu dia manfaat musyawarah. Kemudian kita masuk ke contoh musyawarah. Nah, contoh musyawarah ya. Coba musyawarah itu sebelumnya dilakukan di mana saja? Ya, di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Ya, betul sekali ya. Musyawarah itu dapat dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, bahkan ada yang lebih tinggi yaitu di lingkungan negara. Nah, coba di dalam keluarga misalkan apa contoh musyawarahnya? Iya, betul sekali ya, misalkan pengambilan penentuan tugas-tugas rumah ya, misalkan adik yang untuk membersihkan ini, kakaknya untuk membersihkan ini ya, jadi semuanya dibagi-bagi. Oke. Kemudian menentukan tempat rekreasi, nah misalkan saling mengusulkan ya kita akan kemana. Oke. Kemudian di lingkungan sekolah, coba apa yang termasuk ke dalam contoh kegiatan musyawarahnya? Nah, banyak sekali ya. Yang pertama coba ya, pemilihan ketua kelas ya, sederhana sekali. Kemudian coba apa lagi? Pemilihan ketua OSIS ya, betul sekali. Kemudian ada juga penentuan jadwal piket, misalkan ya Fikri di hari Senin dan juga Dimas misalkan di hari Selasa. Nah, itu dia itu merupakan hasil keputusan yang disepakati oleh bersama dan itu merupakan contoh musyawarah. Kemudian di lingkungan masyarakat apa coba? Iya, betul sekali. Misalkan pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan kepala dusun ya, dan bahkan pemilihan kepala desa. Betul sekali ya. Kemudian ada juga yang lebih tinggi, coba di lingkungan negara apa saja contohnya? Contoh kegiatan musyawarahnya itu apa? Ya, betul sekali, pemilihan presiden ya, rapat anggota DPR yang merumuskan undang-undang dan masih banyak yang lainnya, itu merupakan contoh musyawarah. Kemudian musyawarah itu bermanfaat untuk apa sih? Nah, yang pertama untuk mempererat persaudaraannya. Jadi persaudaraannya itu akan terjalin setelah keputusannya itu disepakati oleh bersama. Yang menjalankan keputusan bersama itu kan seluruh anggota yang ikut dalam musyawarah. Jadi nantinya akan terbentuk sebuah persaudaraan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah secara bersama-sama ya. Kemudian dapat menghindarkan pertengkaran yang jelas ya. Pertengkaran dapat terhindarkan. Kemudian menumbuhkan kerjasama ya, betul sekali. Oke, sikap kita dalam musyawarah harus apa saja? Yang pertama, mau menerima kekalahan. Jadi kita semua harus bisa belajar menerima sebuah kekalahan ya. Kemudian menghargai suara terbanyak. Nah, kita harus bisa menghargai suara terbanyak karena dalam musyawarah itu yang diambil adalah suara terbanyak. Oke, yang ketiga,
mampu mengendalikan diri ya, harus mampu mengendalikan diri, jangan terbawa emosi ya. Oke, kemudian sopan saat mengikuti musyawarah. Nah, kesopanan kita harus diterapkan baik itu dalam menyampaikan pendapat ya, dan juga yang lainnya. Oke, kemudian nah itu materi yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan musyawarah secara sederhana. Namun kayaknya waktu tidak mendukung kita untuk melakukan musyawarah ya. Saya minta kepada kalian saja ya, kesepakatannya sekarang kita mau menentukan apa, coba apakah mau menentukan pemilihan ketua kelas atau menentukan tujuan karya wisata. Oke, jadi kita sepakat ya menentukan tujuan karya wisata. Namun yang tadinya akan dilaksanakan di ruangan kelas ini ya, musyawarah menentukan tujuan karya wisatanya dikarenakan waktu tidak mencukupi. Oleh karena itu saya akan menugaskan kepada kalian untuk melakukan musyawarah di lingkungan rumah saja ya, menentukan tujuan karya wisatanya. Jadi nanti Bapak akan bagikan tabel diskusi kelompok ini ya, tabel diskusi tujuan karya wisata ini. Nah, dan juga tujuan karya wisata ini nanti saya akan bagikan ya. Nanti kalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah ya. Dan untuk minggu depan bawa hasilnya. Oke. Kemudian keputusannya nanti kalian bacakan ya, apapun itu hasil keputusan yang dibicarakan oleh orang tua kalian ya. Nanti kalian berunding bersama orang tua ya, kakak, adik, dan siapa saja untuk menentukan tujuan karya wisata ini, apakah kita akan ke kebun binatang Bandung ataupun ke Ancol ya. Dapat dipahami ya. Oke, nah minggu depan kalian sampaikan keputusannya di depan kelas. Dapat dipahami semuanya? Oke, nah dikarenakan waktu sudah mepet, nah apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi kesimpulannya itu kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan ataupun masalah yang tidak mampu dipecahkan ataupun diselesaikan sendiri, supaya mendapatkan keputusan yang terbaik ya, yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dia kesimpulannya pada hari ini. Dan jika ada ataupun jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian saja ya. Jangan lupa kalian diskusikan untuk tujuan karya wisata kali ini bersama orang tua kalian ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke.